Tidak ada yang selamat dari fitnah Syiah. Mereka fitnah Allah Ta'ala serta menetapkan sifat-sifatnya pada para imam. Di episode yang lain, mereka juga menfitnah Nabi SAW. Selain fitnah Nabi, mereka fitnah malaikat dengan mengatakan bahwa malaikat bermaksiat pada Allah dan mengingkari wilayah Ali. Mereka menfitnah sahabat Rasulullah dan mengkafirkan mereka. Mereka mencela para istri Nabi SAW. Mereka menfitnah dan mengkafirkan seluruh kaum muslimin karena tidak mengimani wilayah Imam Sabaiyah yang diimani oleh Syiah. Di episode ini kita akan lihat fitnah Syiah terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati lainnya. Kali ini kita akan melihat Subah Syubar. Subah Syubar adalah seorang ulama besar Syiah di Kuwait. Ulama ini mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan wilayah Ali kepada matahari. Matahari menerima wilayah Ali, maka dia menjadi bercahaya, terang benderang. Kemudian Allah menyampaikan wilayah Ali kepada bulan. Bulan berkata, "Tidak ya Rob, aku tidak mengimani Ali." Maka turunlah Jibril dan menampar bulan. Hilanglah cahayanya. Dahulu bulan bercahaya terang seperti matahari. Namun ketika dia menolak wilayah Ali bin Abi Thalib, maka ditampar oleh Jibril dan hilanglah cahayanya. إخوان وارد عندنا أن الشمس عرضت عليها الولاية فأقرت عرضت عليها الولاية فأقرت فبقيت مزهرة شمس القمر تردد بعث الله تعالى إليه جبرائيل فلطمه بجناحه لطمة أذهب بها نوره القمر ما بي نوره مكتسب من الشمس. Alhamdulillah atas akal yang Allah berikan. Bahkan ikan menjadi korban fitnah Syiah. Mereka memakan ikan jenis tertentu. Jenis ikan yang tidak memiliki sisik, mereka haramkan. Ikan yang ditemukan di laut dalam keadaan mati, maka ikan tersebut diharamkan oleh mereka. Terdapat jenis ikan bernama kan'at. Katanya ada seorang laki-laki mendatangi imam. Mereka bilang, "Ya imam, ini adalah ikan kan'at, tidak memiliki sisik. Bolehkah kami makan?" "Ya boleh. Ikan ini dulunya memiliki sisik, namun dia kurang beradab." Dia bilang ikan ini dulu melakukan perbuatan yang haram. Ikan ini buruk adabnya. Adab apa yang buruk? Dia menggaruk semua yang ada di lautan. Apapun yang dia temui di lautan, dia menggaruknya, hingga akibatnya sisiknya hilang. Namun jika kita lihat di belakang mata ikan ini, kita akan melihat sisik. Kita lihat bagaimana ikan ini. Kita akan lihat ikan beserta seorang mu'ammam yang menyampaikan kisah ikan yang buruk adabnya. سمكة اسمها الكنعت، هنا باللهجة الكويتية يقولون الكنعد، هي بالرواية جاي اسمها الكنعت. بعض المؤمنين من يصيدوها يشوفها ملساء فيتصور أنه ما يجوز يأكلها، بينما هذه السمكة مليئة بالقشور، لكن لسبب من نصيدها نشوف ما عليها قشور. الراوي يدخل على الإمام عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله ما تقول في أكل الكنعت؟ الإمام عليه السلام قال: يجوز لك أن تأكله. قال له: يا ابن رسول الله من نصيدها هذه السمكة نشوفها ملساء. الإمام عليه السلام يقول: هذه سمكة سيئة الخلق، هذه سمكة سيئة الخلق. يتبين مو بس الناس فيهم واحد سيء الخلق وواحد حسن الخلق، حتى الأسماك. هذه سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شيء في البحر. شوفوا لها، كل ما تشوف شيء تحتك به، فالقرش يطيح، فالقشر اللي عليها يسقط، ولهذا من تصيدها تشوفها ملساء، ولكن انظر إلى طرف أذنيها تجد لها قشرة. Subhanallah, ikan pun tak luput dari fitnah Syiah. Ikan dibilang punya adab buruk. Ikan bisa melakukan perbuatan haram. Bahkan sebuah keju kata Syiah, dilarang memakan keju berlebihan karena bisa menyebabkan kepikunan. Saksikan. بالمناسبة الجبن منهي عنه وارد في الرواية ما معناه أنه يورث النسيان واحد يكثر من أكل الجبن. الأيام طالعة أجبان أنواع وأشكال، أصفر وأزرق وأبيض وكذا ومالح وحلو إلى آخره. Subhanallah, hati-hatilah memakan keju wahai kaum Syiah karena menyebabkan kepikunan. Apakah ini masuk akal? Bahkan jarjir, seledri air, dia bilang tumbuhan neraka. Jarjir atau seledi air milik Bani Umayyah. Hindiba punya kita, jarjir punya Bani Umayyah. Yang mereka bilang adalah tumbuhan neraka. Jadi sebaiknya Syiah tidak memakan selada air. Dan masih banyak lagi riwayat yang lain. Bahkan apel hijau.
Orang Syiah memperingatkan jamaahnya dari memakan apel hijau. Kebanyakan makan apel hijau bisa menyebabkan kepikunan. Juga biji ketumbar. Dalam agama Syiah juga diperingatkan untuk menjauhi biji ketumbar karena menyebabkan kepikunan. اكو تفاح اخضر طيب، هو طيب، لكن بالنتيجه كثرته تورث النسيان، كثرته تورث النسيان. وارد بالروايه اكل حب الكزبراء، حب الكزبراء، اكو خضره كزبره معروفه، الحب مالها وارد انه يورث النسيان، وارد انه يورث النسيان. Setelah orang-orang Syiah menfitnah semua makanan ini, kemudian mereka menghalalkan bagi kaum Syiah yang miskin untuk meminum susu keledai dan menghalalkan yogurt yang dibuat darinya. Dan mereka juga menghalalkan debu dari Husainiyah. Katanya debu itu bisa menyembuhkan. Apakah hal seperti ini masuk di akal? ألا يا شيعة الدنيا فيقوا ذروا أهل العمائم والملالي فهم والله قادة كل شر تسير بكم إلى حد الحذال